Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pembelajar hebat? Senang banget deh kakak bisa ketemu lagi sama kalian. Nah, hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal jadi seniman, sekaligus jadi detektif bentuk. Gimana tuh? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai petualangannya. Tapi sebentar. Sebelum kita makin jauh nih, kakak mau ingetin, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya. Biar apa? Biar kita makin semangat dong bikin konten-konten belajar yang seru kayak gini. Dan kalian juga nggak bakal ketinggalan petualangan kita berikutnya. Udah? Oke, sip. Sebelum kita beneran masuk ke materi, kakak mau absen dulu nih. Tapi absennya beda. Coba, jujur, pagi ini udah bantu ayah bunda apa aja di rumah? Ada yang bantu cuci piring? Atau jemur baju? Apapun itu, coba deh tulis di kolom komen ya. Kakak pengen banget lihat kebaikan-kebaikan kecil yang kalian lakuin. Kalian itu anak-anak hebat loh. Wah, makasih ya yang udah komen, keren-keren banget deh. Oke, sekarang kita siap-siap ganti profesi. Di bagian pertama ini kita bakal jadi seniman bentuk, atau lebih kerennya arsitek. Kita mau belajar gimana caranya gabungin beberapa bentuk sederhana jadi satu bentuk baru yang, luar biasa. Nah, seni menggabung ini namanya komposisi. Ingat ya, komposisi. Nah, buat ngerti apa itu komposisi, kenalan dulu yuk sama bintang tamu kita hari ini. Ini dia, Tangram. Ada yang pernah lihat? Ini tuh contoh komposisi yang paling asyik deh. Tangram ini puzzle legendaris dari China loh, udah tua banget. Kepingannya cuma ada 7 nih. 5 segitiga, 1 persegi, sama 1 jajar genjang. Kelihatannya simple ya, tapi jangan salah. Dari 7 keping ini aja kita bisa bikin ratusan bentuk lain. Gila, keren banget kan? Jadi intinya, komposisi bangun datar itu apa sih? Gampangnya gini aja, ingatnya, komposisi itu proses menggabungkan. Titik. Kita gabungin beberapa bangun datar jadi satu bentuk yang baru dan lebih kompleks. Bayangin aja kayak kamu lagi main Lego atau nyusun puzzle. Ambil kepingannya, pasang satu sama lain, tempel-tempel, tahu-tahu jadi bentuk baru yang keren. Nah itu dia komposisi. Udah cukup teorinya? Bosen ya? Sekarang kita langsung praktek aja yuk. Kita masuk ke aktivitas 6, ayo membangun. Nah, kalau di rumah ada kertas lipat sama gunting, boleh banget lo siapin sekarang dan ikutan bareng kakak. Biar kita jadi pembangun kreatif bareng-bareng. Udah siap? Oke, fokus ya ke layarnya, kita mulai. Langkah pertama, kita ambil bangun datar nomor 1 dan 2. Terus kita gabungin. Coba, udah kebayang? Sip, lanjut. Sekarang kita tambahin bangun datar nomor 4 dan 5. Nah, udah mulai kelihatan bentuknya kan? Terus, kita pasang lagi yang nomor 3 dan 6. Dan, langkah terakhir, sentuhan finalnya. Kita pasang bangun datar nomor 7. Coba perhatiin deh. Dan, ceng-ceng-ceng, tada! Coba lihat, dari semua kepingan yang tadi kita gabungin, sekarang jadi satu bentuk baru yang utuh. Ada yang bisa tebak ini bentuk apa? Yap, bener banget, 100 buat kalian. Ini adalah bentuk trapesium. Keren ya? Inilah hebatnya komposisi. Dari potongan-potongan kecil, bisa jadi sesuatu yang baru dan lebih besar. Wih, pada pinter-pinter nih. Oke, sebelum kita lanjut ke permainan berikutnya, kakak mau jeda sebentar. Khusus buat teman-teman yang muslim, kakak mau ingetin, udah sholat dan mengaji belum hari ini? Jangan sampai kelewat ya. Belajar emang penting banget, tapi ibadah itu yang paling utama. Oke, sip, kita lanjut lagi yuk. Oke, tadi kan kita udah jadi pembangun, udah jadi arsitek, sekarang kita ganti profesi lagi. Ayo, pakai topi detektif kalian dan siapin kaca pembesar, soalnya kita mau memecahkan sebuah misteri. Misteri bentuk. Yap, kita masuk ke bagian kedua, dekomposisi. Waktunya jadi detektif. Dekomposisi? Apaan lagi tuh, Kak? Gampang. Kalau tadi komposisi itu menggabungkan, nah dekomposisi ini kebalikannya, yaitu membongkar atau menguraikan. Jadi tugas kita sekarang adalah melihat satu bentuk yang besar, terus kita cari, ini tuh sebenarnya tersusun dari bentuk-bentuk kecil apa aja sih? Persis kayak detektif yang nyari petunjuk-petunjuk kecil di TKP. Seru kan? Siap para detektif, ini dia kasus pertama kita. Coba perhatikan gambar rumah adat Jawa atap kampung ini. Kelihatannya sih cuma gambar rumah biasa aja ya. Jangan terkecoh. Tugas kita adalah menemukan bentuk bangun datar apa saja yang sembunyi di dalam desain rumah ini. Ayo keluarkan kaca pembesar kalian, kita amati bareng-bareng dengan teliti. Setelah kita selidiki lebih dalam, ini dia laporan investigasinya. Ternyata di dalam rumah atap kampung ini banyak banget bangun datar yang ngumpet. Coba lihat, kita nemuin ada bentuk trapesium di atapnya.
Terus ada segitiga juga. Di bagian pintu sama dindingnya jelas banget ada persegi panjang. Wah, ternyata rumah ini penuh dengan geometri ya. Biar laporannya rapi, coba kita lihat rangkuman temuan kita di tabel ini. Jadi, totalnya kita berhasil menemukan 2 trapesium, 3 segitiga, dan 4 persegi panjang. Nah, dengan membongkar gambar rumah ini, kita jadi paham kan? Oh, ternyata rumah keren ini tuh dibentuk dari bangun-bangun datar yang sederhana. Asyik juga ya jadi detektif bentuk. Oke, profesi pembangun udah, detektif juga udah. Sekarang waktunya ujian. Hahaha, bercanda, bukan ujian kok. Tapi, kuis cepat buat para jagoan matematika. Siapin otak kalian ya, karena pertanyaannya harus dijawab dengan cepat dan tepat. Kuis nomor 1. Lihat gambar roket ini. Tugas kalian, lakukan dekomposisi. Coba, hitung ada berapa banyak bangun datar yang membentuk roket ini. Dan sebutin juga nama-namanya apa aja. Gampang kan? Kakak kasih waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Oke, stop. Jawabannya adalah roket ini tersusun dari 2 segitiga, 1 persegi panjang, dan 1 trapesium. Hayo, siapa yang jawabannya benar? Coba angkat tangan. Wah, keren. Kalian emang detektif bentuk sejati. Lanjut, kuis nomor 2. Sekarang soal cerita nih, siap-siap ngitung. Ada anak namanya Budi. Dia lagi lari pagi keliling taman. Nah, tamannya ini bentuknya unik, yaitu segi 6 beraturan. Panjang satu sisinya itu 50 meter. Pertanyaannya gampang, berapa total jarak yang ditempuh Budi kalau dia lari 1 keliling penuh? Yuk coba dihitung. Udah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah 300 meter. Loh, kok bisa? Gampang banget. Namanya juga segi 6, artinya sisinya ada 6. Karena beraturan berarti semua sisinya sama panjang. Jadi tinggal kita kalikan aja, 6 sisi dikali 50 meter per sisi. Hasilnya 300 meter. Tuh kan, ngerti bangun datar ternyata kepake banget di kehidupan sehari-hari. Gimana? Seru kan main-main kita hari ini? Jadi pelajaran pentingnya apa? Ternyata yang namanya komposisi dan dekomposisi itu ada di mana-mana loh. Dari mainan Tangram yang kita susun-susun, sampai rumah adat yang kita bongkar bentuknya. Sadar nggak sadar matematika itu ada di sekitar kita setiap saat. Dan kakak mau kasih satu kutipan keren buat kalian. Ingat-ingat ya, melihat dunia melalui bentuk-bentuk adalah langkah pertama menjadi seorang penemu. Keren kan? Jadi mulai hari ini, coba deh jadi lebih peka. Lihat sekeliling kalian, lihat jendela, lihat ubin, bahkan lihat kue yang kalian makan. Coba cari ada bentuk apa aja di situ. Siapa tahu kalian bisa jadi penemu hebat berikutnya. Wah, nggak kerasa ya. Ternyata kita udah sampai di akhir petualangan hari ini. Makasih banyak loh udah nemenin kakak belajar sambil main. Kalian semua bener-bener luar biasa. Kakak seneng banget. Semoga setelah ini kalian jadi makin suka sama matematika dan nggak nganggap matematika itu susah lagi, tapi seru. Dan seperti biasa ya, biar kakak makin semangat, jangan lupa dukung channel ini. Caranya gampang banget, klik tombol like kalau kalian suka pembahasan hari ini, terus tinggalin komentar juga, dan yang paling penting, jangan lupa di subscribe, oke? Sampai ketemu lagi di petualangan belajar kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.